Nah, bayangkan kalau seandainya kunci agama kita ini kita biarkan begitu saja, jemaah. Mau jadi apa agamanya? Hancur, ya rusak agamanya. Ya. Bayangkan kunci kendaraan saja kita perhatikan baik-baik. Kalau tidak diperhatikan maka akan merugikan kita. Apalagi kunci agama yaitu kalimat La ilaha illallah. Pembahasan akidah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddini amma ba'd. Naam. Ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tayyib, kaifa halukum ya jamaah? Bi khair? Alhamdulillah. Ya. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala karena begitu banyak nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Bukankah nikmat kehidupan ini ya, kita bisa berjalan, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa melakukan apa yang kita inginkan ya. Wallahi itu semua adalah nikmat dari siapa? Allah tabaraka wa taala ya. Semua pemberian dari Allah tabaraka wa taala. Rumah, kendaraan ya, rezeki berupa harta benda yang kita dapatkan itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah ya, dengan senantiasa menjalankan perintah Allah. Salah satu di antaranya salat, dan walhamdulillah kita telah melaksanakan salat ya. Tadi di antaranya salat asar berjamaah, walhamdulillah. Lalu kemudian kita lanjutkan kembali dengan kajian ya. Ini salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ya. Maka walhamdulillah ketika kita bersyukur kepada Allah dengan salat, kita melanjutkan syukur kita dengan belajar, sehingga mudah-mudahan dengan itu Allah akan senantiasa memberkahi kehidupan kita ya. Amin, Allahumma amin. Taib, ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, di kesempatan yang mulia ini ya, alhamdulillah Allah mentakdirkan kita ya berjumpa di majlis ilmu, bertemu di taman di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala ya. Yang Nabi SAW gambarkan raudhatun min riyadil jannah ya, taman di antara taman-taman surga ya. Ini merupakan ya sungguh takdir yang baik dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan insyaallah kita akan mempelajari di kajian kita ini sebuah tema yang sangat penting dalam agama kita, yaitu berkaitan dengan akidah ya. Keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian ya. Tentunya kalau kita berbicara tentang akidah ya, pasti inti pembahasannya adalah apa? Tauhid ya. Itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tahukah kita ya, tauhid ini merupakan kunci ya di dalam Islam. Yang mana ketika seseorang ya memasuki Islam, pasti dia akan mengucapkan apa? Kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini kalimat syahadat yang mengandung makna apa? Tauhid. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Bukankah ini kalimat tauhid? Ya. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya.
Ini kalimat tauhid. Yang mana ketika seseorang mengucapkannya, pastilah dia masuk Islam. Berarti telah mendapatkan kunci Islam itu. Ya. Bayangkan jamaah. Berarti kalimat tauhid la ilaha illallah itu sangat-sangat penting dalam agama. Merupakan kunci dalam agama ini. Barang siapa yang mengatakannya, kemudian dia mengamalkan isinya, memahami benar-benar isinya dan mengamalkan, wallahi dia akan masuk surga dengan kalimat tersebut. Maka jamaah sekalian, kalau kita sudah paham bahwasanya kalimat tauhid yang termasuk dari akidah yang kita bahas ini adalah merupakan kunci dari agama kita, maka perhatikanlah kunci ini. Yang mana anak kemarin waktu di Masjid Kaum, di Masjid Ujung Berung, itu ada kajian juga di sana sama teman-teman di sana. Saya lupa waktu sudah saya masuk masjid, waktu itu sholat asar. Sebelum sholat asar itu saya lupa apakah kunci motor ana itu sudah ana ambil atau belum. Sudah ana ambil atau belum? Ana pun khawatir. Ini kalau misalkan kunci motornya ketinggal di sana, nggak tahu nasib motor ana nih, bisa jadi hilang, Nah itulah betapa pentingnya kunci. Kalau kita abaikan, kita akan mengalami kerugian. Kalau kita abaikan kunci mobil kita, gimana? Ditaruh kunci mobilnya di pinggir jalan, apa yang akan terjadi? Celaka. Kemudian rumah dibiarkan begitu saja kunci rumah di depan di pintunya. Ini akan membahayakan. Bayangkan kalau seandainya kunci agama kita ini kita biarkan begitu saja, jemaah. Mau jadi apa agamanya? Hancur, rusak agamanya. Bayangkan kunci kendaraan saja kita perhatikan baik-baik. Kalau tidak diperhatikan maka akan merugikan kita. Apalagi kunci agama, yaitu kalimat la ilaha illallah, pembahasan akidah ini. Maka jauh lebih pantas kita untuk memperhatikannya. Kita dalami, kita renungkan, kita pelajari bersama agar dengan itu benar-benar kita telah setelah diberikan oleh Allah kunci tersebut, kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tapi masyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka alhamdulillah di pertemuan ini di kajian ini kita akan membahas tentang kunci agama ini, akidah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin sebelum kita jauh lebih dalam membahas tentang akidah ini, ada baiknya mungkin kita khususnya ana memperkenalkan diri terlebih dahulu, sebagaimana mungkin kata orang tak kenal maka sama jemaah, tak kenal maka ta'aruf, Baik. Dan Allah tabaraka wa taala pun berfirman dalam surah Al-Hujurat, dalam surah apa? Al-Hujurat ayat ke-13, Di sana Allah tabaraka wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas. Mungkin jamaah ada yang punya Al-Quran, silahkan kita bahas sama-sama, pelan-pelan saja. Kata Allah dalam surat apa? Al-Hujurat, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kata Allah Jalla Jalaluhu, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Jadi ciptaan Allah ada berapa jemaah? 2, laki-laki dan perempuan. Kalau ada yang ketiga, keempat dan seterusnya berarti di luar dari ciptaan Allah. Segeralah kembali ke fitrahnya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, kami ciptakan kalian laki-laki dan perempuan saja. Kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, beraneka ragam. Untuk apa? Lita'arafu, artinya agar
saling ta'aruf, saling kenalan ya. Maka di kesempatan yang mulia ini, perdana ini, saya ingin memperkenalkan diri kepada jamaah terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Sudirman ya. Punya anak namanya Yasfik, bukan Syafiq Pak ya. Mohon maaf ya. Yasfik. Di situ benar nggak? Yasfik ya. Yasfik ya. Jadi itu anak pertama ana. Jadi bisa ya dipanggil dengan Abu Yasfik ya, Sudirman. Alhamdulillah ya, ana kalau keluarga punya istri 1 dan anak 2. Kalau dibalik gimana? Mantap kayaknya. Punya istri 1, anak 2 Pak ya. Jadi anak ana yang pertama umur 4 tahun Yasfik itu, yang kedua umur 2 tahun Halimah, perempuan ya. Alhamdulillah sepasang ya. Ana tinggalnya di daerah Sapan, namanya Sumbersari, aslinya namanya Sumbersari, tapi ya ma'ruf atau biasa terkenal dengan daerah Sapan ya. Di sana ana tinggal ya. Kemudian aktivitas ana alhamdulillah mengajar di 2 tempat ya. Yang pertama di Pondok Pesantren Sabilun Najah, itu pagi-pagi di sana ya sampai siang gitu ya. Alhamdulillah ana ngajar di sana, ngajar bahasa Arab ya di tingkat MA, Madrasah Aliyah ya. Karena di sana Pak ada dua jenjang. Pertama MTS, kedua MA ya. Nah, anak kebetulan cuman mengajar yang MA-nya saja. Kemudian bantu-bantu di sana, membantu kawan di sana untuk sama-sama mengelola sebuah rumah tahfidz yang alhamdulillah sudah berjalan ya. Cukup lama, pada berapa ya? 4 atau 5 tahun gitu, alhamdulillah. Kemudian sisanya ya, ana pun belajar bersama masyarakat seperti ini. Ada yang subuh ya, ada yang sore, ada yang malam, tapi jarang ya. Kebanyakannya subuh ya karena ana lebih senang kajian subuh Pak Yayat ya. Sebenarnya kalau ada bisa subuh mah subuh bagus. Karena apa? Karena ana berpikir ketika kita memulai hari kita dengan mengkaji agama Islam ya, maka hidup kita akan baik, hidup kita akan berkah ya. Jadi setelah kita bangun tidur Pak ya, kemudian kita sholat, yang pertama kita ya gunakan pikiran ini untuk mengenal Allah. Yang kita gunakan pikiran ini untuk mengenal nabinya, itu luar biasa ya. Dan kemudian Nabi pun memulai harinya dengan apa? Ilmu. Bukankah di antara doa Nabi ketika setelah sholat subuh apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat ya. Tapi nggak tahu kalau di sini subuh ada kajiannya. Oh banyak, alhamdulillah, masya Allah. Ya, itu digalakan dan terus menahan istiqomah. Baik, kemudian adapun mungkin jamaah bingung bertanya, ini Ustadz dari mana ya? Tiba-tiba langsung nongol di sini ya. Alhamdulillah, ana sebenarnya berangkat dari umum ya, Pak. Dari orang-orang awam, keluarga awam ya. Saya besar dan lahir di sebuah kota yang kalau ana sebutkan mungkin jamaah teringat dengan dengan kuburan. Saya tinggalnya di Balikpapan, Balikpapan ya. Itu nama daerah, bukan Balikpapan itu mayit ya. Nah, Balikpapan di Kalimantan Timur ya, insyaallah. Kemudian saya sekolah di sana SD, SMP, SMA ya, umum selesai. Lalu kemudian saya pun memutuskan untuk belajar ya, mendalami agama Islam ya. Kemudian saya pun bertanya kepada Ustadz ana dulu ya di sana, dan sampai sekarang masya Allah beliau aktif berdakwah, namanya Ustadz Abdurrahman Al-Athari ya. Mungkin jamaah bisa cek, beliau alhamdulillah juga aktif di dunia dakwah di medsos ya, di YouTube ya. Alhamdulillah, Ustadz Abdurrahman Al-Athari. Nah, anak bertanya kepada beliau, Ustadz di manakah kira-kira kuliah tapi benar-benar mengajarkan Islam yang sesungguhnya? Maka anak diarahkan ke Madinah ya, UIM ya, di sana Universitas Islam Madinah. Hanya saja di sana kalau kita daftarkan tidak langsung bisa tahun ini daftar,
pengumumannya kapan? Tahun depan ya. Jadi Ana pun coba daftar dan menunggu pengumuman tersebut. Ana diarahkan untuk ke sebuah kota yang Ana belum pernah dengar sebelumnya, sebuah tempat yang Ana belum pernah mengunjungi sebelumnya, bahkan tidak ada keluarga sama sekali di sana ya, yaitu di kota yang namanya kota Jember ya. Pernah dengar Pak ya? Alhamdulillah, di dekat Bali ya, di sana ya. Di sana di Jember, di Sekolah Tinggi Dirosat Islamiyah Imam Syafi'i, yang disingkat adalah STDI Imam Syafi'i di Jember sana. Ya, mungkin Bapak Ibu tidak tahu ya sekolah ini, baru dengar Pak, baru. Tapi kalau dosen-dosennya biasanya ya terkenal. Seperti siapa? Ustaz Syafi'i, ya kenal ya, baru. Nah, alhamdulillah kami belajar sama beliau. Lalu kemudian Ustadz Arifin Badri sebagai rektornya ya, kemudian Ustadz Ali Musri dan ustadz-ustadz yang lainnya. Insya Allah mereka mumpuni dalam mengkaji dan mengajarkan agama ini ya, karena kebanyakan dari mereka ya dosen-dosen di sana adalah lulusan Madinah ya. Maka alhamdulillah ana pun ke Jember waktu itu ya, di tahun 2011 ya. Saya ke Jember, lalu kemudian ingin masuk ke kuliahnya, tapi qadarullah masyafa'al ya, pas ana mau masuk kuliah ya ditolak mentah-mentah jamaah ya. Nah, karena ternyata bahasa pengantarnya ya, ketika belajar mengajar menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab ya. Jadi otomatis yang dari umum anak kaifahaluk aja belepotan ya, masih hese gitu ya, kayak jamaah mungkin ya. Ya, kaifahaluk masih bingung, susah ya. Akhirnya anak pun mendaftar di program namanya I'dad Lugawi, persiapan bahasa ya. Persiapan bahasa itu kurang lebih setahun, dan ana fokus belajar bahasa Arab di sana. Setelah setahun itu, di tahun kedua ana pun daftar ke kuliahnya dan alhamdulillah keterima. Akhirnya di tahun kedua, ketiga, keempat dan kelima, yaitu 4 tahun ya, kurang lebih S1 di sana ana belajar, kemudian lulus ya di tahun 2016, kurang lebih 2016 ya. Akhirnya ana pun lulus, dan awalnya itu tidak ada tidak ada rencana ke Bandung ya. Jadi setelah lulus ana dikontrak oleh Pondok Al-Ukhuwah namanya ya, di daerah Sukoharjo Jawa Tengah dekat Solo ya, di sana. Tapi qadarullah masyafa'al ya, ana baru sebentar di sana, anak-anak sakit, yang namanya siapa ini? Yasfik ini ya, Yasfik ini sakit, dan sakitnya cukup parah waktu itu, penyempitan usus ya, jadi susah BAB. Ya, akhirnya ana pun bingung ya, dipanggillah sama mertua ana ya. Mertua ana tinggal di Cijapati Pak, daerah arah kemana, ke Kadungora sana ya. Nah sana akhirnya ana dipanggil, ya udah ke Bandung aja, ke Hasan Sadikin ya. Di situ insya Allah lebih lengkap dan fasilitasnya lebih baik ya. Akhirnya ana pun putuskan untuk ke Bandung. Nah akhirnya alhamdulillah bertemu dengan jamaah di sini ya, dan terutama kepada ikhwan-ikhwan di Masjid Al-Amin ini, walhamdulillah. Yaitu biografi singkat dari ana. Mudah-mudahan dengan perkenalan ini bisa membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itulah jamaah, itulah ya tujuan kita berkenalan. Makanya setelah Allah tabaraka wa ta'ala berfirman tadi li ta'arufu, setelahnya Allah mengatakan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah siapa? Mereka yang bertakwa. Coba kita perhatikan baik-baik ayat ini. Ketika Allah berbicara tentang ta'aruf, li ta'arufu, setelahnya Allah berbicara tentang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ya. Ini maksudnya kalau kita ingin mengenal orang, apalagi menjadikan teman dekat, ya, kita sering bergaul, ya, maka carilah orang yang ketika kita mengenalnya akan membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu. Jangan lepaskan orang itu, ya.
Karena ya Allah mentakdirkan orang itu bermacam-macam, beraneka ragam. Ada yang sibuk dengan kebaikan, ada yang sibuk dengan keburukan. Nah, Anda bawa diri Anda kemana? Kalau pengen baik-baik, ya sudah kenalan sama yang baik-baik. Kan disitulah isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berbicara tentang ta'aruf, ya Allah berbicara tentang takwa. Maka kalau Anda ingin ta'aruf ke orang, ya bagaimana mengenal baik, ya cari mereka yang bertakwa, ya. Teman-teman yang soleh, ya, teman-teman yang mengingatkan kita ketika lalai, yang benar-benar mengajak kita pada kebaikan, itu jamaah. Ya. Saya kasih kaidah ketika kita bermuamalah, ya, cari yang bertakwa. Karena itulah yang langgeng jamaah. Ya. Allah itu yang perkenalan yang dibangun di atas takwa akan langgeng sampai ke surga. Tidak hanya di dunia, tapi bahkan sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup selama-lamanya di sana. Adapun dunia terbatas tidak? Terbatas. Jadi ketika Anda kenal orang di dunia, ya, lalu kemudian tidak dibangun di atas takwa, ketika Anda telah meninggal dunia, maka terputuslah semua hubungan itu. Bahkan yang ada hanya apa? Yang ada hanya permusuhan. Apa di antara buktinya? Allah yang berfirman di dalam Al-Quran. Ya. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, Al-akhillau yawma idhim ba'duhum li ba'din adum illal muttaqin. Kata Allah Jalla Jalaluhu, al-akhilla, orang-orang yang saling mencintai. Ya. Mungkin antara suami istri kan saling mencintai. Ya. Kalau yang jomblo belum paham ini. Ya udah, antara para sahabat kan mereka saling ya bergurau, mereka saling apa? Saling bercanda, mereka saling senang dengan yang lainnya, ya. Antara anak dan orang tua, ya, saling menyayangi. Kata Allah, al-akhilla, mereka yang saling menyayangi itu ketika di dunia, ya, saling menyayangi. Lalu kemudian setelahnya Allah mengatakan, yauma idzim ba'duhum li ba'din adu. Pada hari itu, ya ini, pada hari kiamat nanti, mereka akan saling bermusuhan. Ya. Mereka akan saling membenci satu di antara lainnya. Ya. Nah itu jemaah. Orang yang saling mengenal di dunia, saling berkasih sayang, saling berkumpul, dia bercanda ria. Dia duduk-duduk, dia nongkrong-nongkrong mungkin, ya. Kelihatannya Masya Allah hubungan yang sangat harmonis, ya. Tapi di akhirat nanti mereka akan saling membantah satu dengan lain, saling menghujat, saling membenci, saling memurkahi, saling memusuhi, ya. Kecuali kata Allah, illal muttaqin, kecuali mereka yang bertakwa, ya. Kalau takwa maka akan langgeng sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka ya jamaah sekalian, teman-teman yang di sini usahakan pegang erat-erat, ya. Jangan Anda lepaskan mereka, ya. Karena kalau Anda lepaskan mereka, ya, Anda akan ditinggal olehnya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda abaikan mereka, Anda akan ketinggalan rel untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda yang rugi sendiri, ya. Bukan saya, bukan Pak Yayat, ya, bukan kawan-kawan yang lainnya, ya. Tapi Anda yang rugi, ya. Karena kita sama-sama ingin mengejar apa? Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukti kita, ya. Dengan mengkaji Al-Qur'an, mengkaji hadis, ya. Inilah bukti kita, ya, untuk mengejar surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, ya, ketika Allah sudah mentakdirkan kita, ya, dengan takdir yang baik ini, menuntut ilmu agama ini, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah jalan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dimudahkan masuk ke mana? Mudahkan masuk ke surga, jemaah, ya. Ya. Bayangkan masuk ke surga itu, ya, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga dengan sebab amal soleh yang kalian kerjakan.
Jadi masuk surga itu diantara sebabnya karena amal soleh yang kita kerjakan, baik sholat, baik zakat, baik puasa dan lain sebagainya dari amal soleh itu. Tapi ya ketika kita mengetahui keumuman amal soleh itu mengantarkan seseorang masuk ke surga, tapi ada satu yang dikhususkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Amal soleh menuntut ilmu agama. Dikhususkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya khususnya apa? Dimudahkan jalan ke surga. Ya, dimudahkan jamaah. Ya. Jalan ke surga itu banyak ya. Ada berapa? Ada 8 pintu surga Allah Subhanahu wa taala dan masing-masing sesuai dengan amal solehnya. Tapi yang dikhususkan oleh Nabi SAW agar dimudahkan ke surga, ya, maka dengan menuntut ilmu agama. Ya. Apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim? Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan ya dalam rangka untuk menuntut ilmu agama ya. Jadi kita dari rumah tadi ya, kemudian ke Masjid Al-Amin, kemudian kita lanjut belajar. Nah, langkah kita untuk menuju ya tempat ini ya dalam rangka untuk sholat dan belajar pula, ditambah lagi belajar ya, dan pembahasan kita ini adalah belajar ini, maka kata Nabi SAW, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, akan dimudahkan langkah dia ya, jalan dia oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena tidak ada jalan terbaik, termudah ya, terindah untuk menuju surga kecuali dengan ilmu. Karena nanti amal-amal soleh yang lainnya dibangun di atas ilmu. Kalau dia rajin belajar, insya Allah salatnya baik. Kalau dia rajin belajar, insya Allah puasanya akan rutin. Ya. Kalau dia rajin belajar, insya Allah amal-amalnya yang lain akan bersemai indah di dalam dirinya. Ya. Subur. Ya. Tapi kalau dia tidak peduli dengan ilmu, berarti salatnya, ya, dia salat mungkin, berarti salat mungkin, ya, tapi ya. Ala kadarnya, tidak sesuai dengan ilmu, asal-asalan ini dan itu ya. Maka ya kita mulai dari kebaikan kita yang sesungguhnya adalah menuntut ilmu agama. Maka dengan menuntut ilmu agama akan menjalar ya, akan ya insya Allah nanti akan terus menerus ya, kita akan melakukan kebaikan demi kebaikan berikutnya ya. Makanya kata Nabi SAW, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah ingin kebaikan pada dirinya, tandanya apa? Dia pahamkan agama. Ya. Dia pahamkan agama. Padahal kita tahu tanda kebaikan salah satunya dengan sholat, kan gitu. Tanda kebaikan yang lainnya dengan puasa. Tanda kebaikan yang lainnya dengan baca Quran, dengan sedekah, dengan haji dan lain sebagainya. Ya. Tapi yang dikhususkan Allah dan Rasulnya tanda kebaikan seseorang apa? Belajar jamaah. Dia paham agama. Jadi nanti kalau dia sudah paham agama, dia akan menjalankan agama sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Ya. Tapi kalau cuman ya, ibadah, ya, ya ini bisa dikhawatirkan ibadahnya nanti tidak berlandaskan dengan ilmu sehingga akan merusak ya, ibadah itu sendiri. Maka kita mulai dari yang terpenting ya. Wallahi kalau kita sudah cinta dengan ilmu jamaah ya, hidup kita nggak usah khawatir lagi. Ya. Nggak usah khawatir, pasti Allah akan ya mengangkat ya, kehidupan kita. Bukankah Allah tabaraka wa taala berfirman apa? Ya rufa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Kata Allah tabaraka wa taala, ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang di antara kalian ya. Walladzina utul ilma darajat, dan mengangkat jauh lebih tinggi derajat siapa? Orang yang berilmu ya. Ya, kita tahu orang beriman itu diangkat derajatnya oleh Allah, dan orang beriman itu beraneka ragam. Ada yang mukmin tapi jahil, bodoh, ada yang mukmin tapi alim, dia berilmu. Nah, ini jauh lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan khawatir dengan hidup Anda jemaah kalau Anda menuntut ilmu agama. Tapi khawatirlah ketika Anda menjauh dari ilmu. Walaupun Anda kaya, walaupun Anda tinggi jabatannya, khawatir jemaah. Selamat di dunia tapi sengsara di akhirat. Ya usahakan ya, kalau kita pengen hidupnya tenang, pengen hidupnya berkah,
kita dekati ahlul ilm, kita dekati orang-orang yang mencari ilmu, kita dekati majelis-majelis ilmu, kita hadir di dalam, kita mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Itulah ya kalau kita ingin kebahagiaan yang sesungguhnya ya. Dan itu tadi dalil ya. Kemudian kalau kita lihat kisah nyata ya, teman-teman kita, saudara-saudara kita, wallahi jamaah banyak sekali ya. Kalau kita mau melihat praktek nyata, Allah akan mengangkat derajat, Allah akan meninggikan ya orang-orang berilmu itu banyak ya. Dari ustadz-ustadz kita ya, dari orang ya teman-teman kita. Ana berbicara tentang salah satu ustadz ya. Dan itu termasuk dari keluarga anak juga ya, Masya Allah. Dan ya, anak ceritakan saja, beliau adalah mertua anak. Beliau adalah mertua anak. Beliau sekarang tinggal di Cijapati. Dahulu beliau itu berdakwah, mungkin Pak Jaja tahu dan sebagainya, Ustadz Dadai ya, Ustadz Abu Ibrahim, Ustadz Dadai ya. Dulu berdakwah bersama Ustadz Abu Haidar ya. Ya, alhamdulillah. Tapi beliau pun memutuskan pindah ke Cijapati. Ya. Beliau dakwah di sana. Kemudian, ya di awal-awal dakwah di sana, masya Allah, ya masyarakat, alhamdulillah, ya menerima awal-awalnya. Lalu kemudian, ya semakin lama semakin berdakwah terus menerus. Lalu kemudian masyarakat mendapati terkadang kenapa yang disampaikan oleh ustadz kita ini ya terkadang berbeda dengan pemahaman ya masyarakat di sana ya. Itulah diantara lika-liku berdakwah ya. Sampai akhirnya kemudian cobaannya jamaah sampai mau dibakar rumah mertua anak ya. Sampai mau dibakar ya. Sudah dijanjikan seminggu nggak pergi rumah akan dibakar ya. Tapi apa yang terjadi? Terus bersabar, terus bertahan, terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian walhamdulillah tetap di Cijapati, bahkan anak bantu ya. Sampai kemudian beliau alhamdulillah sudah punya rumah 2 tingkat untuk madrasah ya. Ya. Alhamdulillah Allah angkat derajatnya ya. Yang awalnya ya, bahkan kalau bercerita masya Allah dulu kehidupannya sangat susah, sangat sempit ya. Tapi kemudian berdakwah terus menerus Allah akan tolong. Sampai kemudian beliau aja sudah umroh. Nggak tahu jamaah, udah umroh belum? Ya, kita yang sudah punya harta benda yang banyak nih, ya nggak umroh. Beliau, masya Allah, udah umroh. Itulah Allah akan angkat derajat. Jangan khawatir jamaah kalau sudah belajar. Ya. Ada lagi cerita dari salah seorang ikhwan juga di daerah ya, Bandung dan sekitarnya ini, cerita ke anak dulu beliau pernah sampai kemudian rugi 1 miliar ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ganti, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itulah ya namanya kehidupan kadang baik, kadang buruk, kadang bahagia, kadang sedih ya. Itulah kehidupan. Tapi intinya kita harus punya prinsip apa? Menuntut ilmu agama. Kalau prinsip ini kita pegang, bagaimanapun keadaan kita, Allah akan bersama kita. Allah akan senantiasa menjaga kita. Allah akan memuliakan kita. Ya. Ya, semakin kita dekat dengan ilmu, maka semakin dekatlah ya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita cinta dengan ilmu, semakin cintalah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, itu maka ini adalah sebuah takdir yang baik dari Allah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di atas kebaikan ini dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan ya. Baik, masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Afwan kepanjangan mukadimahnya ya. Masyaallah. Baik, kita masuk pada pembahasan kitab ini, khud aqidataka minal kitabi was sunnati as-sahihah ya. Ambillah, yang artinya khud itu ambil ya, dari kata akhoda ya'khudhu khud, ambil. Aqidataka yaitu apa? Akidahmu ya. Minal kitabi was sunnah, dari Alkitab maksudnya apa? Alkitab maksudnya Al-Quranul Karim, was sunnatis sahihah, dan sunnah-sunnah Nabi yang sahih, yang benar ya. Jam'un wa tartib, dikumpulkan dan disusun oleh yang namanya Muhammad Jamil Zainu ya.
Beliau adalah mudarris, yaitu guru fidaril hadis bi Makkah al Mukarramati. Ya. Beliau adalah guru di sebuah tempat belajar ya hadis di Mekah Mukarramah. Nah, beliau rahimahullahu taala sudah wafat ya, yang diceritakan biografinya oleh para ulama. Beliau ini adalah ulama dari Suriah ya. Beliau dari Suriah, di salah satu daerah Syam ya. Sekarang di Suriah. Nggak tahu sekarang gimana Suriah jamaah, masih aman atau masih perang? Ya. Di salah satu, padahal di sana kota para ulama ya. Jadi Suriah tepatnya di kota Halb ya. Di kota apa? Kota Halb ya. Beliau lahir pada tahun 1925 sebelum kita merdeka jamaah ya. Kemudian sampai wafatnya di tahun 2010 ya. Jadi kurang lebih berapa umurnya jamaah? 25 ke 2010 85 ya, kurang lebih umurnya 85 tahun ya. Kalau dari hijriahnya 1344 sampai 1431 kan sekarang 1441 ya. Ya, makanya saya bingung. Nah, barakallahu fikum, hayyakallah. Baik. Itu diantara biografi beliau ya, yang terakhir beliau ngajar di Darul Hadis di daerah Mekah. Nah, baik. Ini adalah kitab beliau yang alhamdulillah jamaah sudah punya semua ya. Ini untuk dipinjamkan atau untuk diwakafkan ya, dikasih hibah ya. Alhamdulillah ya. Jamaah ini nikmat ya, sudah kita belajar, dikasih lagi ya rezeki kitab ya. Masya Allah tabarakalrahman ya. Baik, kita masuk, silahkan dibuka di lembar ke berapa ini? Lembar kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, beliau memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah salah satu di antara adab ketika kita menulis. Adab ketika kita menulis jamaah. Dan ini pun diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Di sana diterangkan bahwasanya Nabi SAW ketika mengirim surat ya ke kerajaan-kerajaan tatkala itu, Persia ya, terus Romawi, Mesir ya, Mesir ya tatkala itu, maka beliau memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad bin Abdullah ya, ila azimir Rum, salamun liman ittaba'al huda. Dijelaskan dalam Sahih Bukhari bahwasanya Nabi SAW memulai suratnya dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad bin Abdullah untuk atau kepada pembesar Rum ya. Salamun liman ittaba'al huda, isinya keselamatan bagi yang mengikuti apa? Petunjuk ya. Nah, ini berarti menunjukkan kalau kita mau tulis ya, kita menuntut ilmu, kemudian ada buku catatan, setiap kali kita pengen mencatat faidah-faidah kajian, maka mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim ya. Adapun kalau WA gimana? Kita nulis atau enggak itu jamaah? Di Facebook itu nulis apa enggak? Termasuk nulis ya. Cuman cuman teknisnya saja yang berbeda. Pada hakikatnya dia tetap menulis juga ya. Tapi ya, pada hakikatnya dia tetap menulis. Kalau mungkin dulu ya, sebelum kita pakai pulpen kan ada tuh yang bulu apa itu teh dipakai? Bulu angsa atau bulu apa itu ya? Pakai tinta. Nah, kan mereka menulis itu teh. Ya. Nah, kalau sekarang dengan perkembangan zaman pakai pulpen ya. Ada yang pulpennya bahkan parahnya jamaah, ada yang sampai 2 juta, 3 juta jamaah. Dulu itu teh, waktu anak SMA main ke Gramedia ya, sama teman-teman lihat tuh, 2 juta jamaah. Nggak tahu kalau sekarang tuh masih ada apa enggak ya. Pulpen ya. Kalau sekarang pakai pulpen. Nah, berkembang lagi zaman sampai kemudian nulis itu tidak lagi butuh pakai pulpen. Pakai apa? Tinggal ngetik jari. Itu menulis nggak ya jamaah? Menulis. Berarti kalau hakikatnya sama, maka hukumnya pun sama ya. Ya, kalau kita WA-an jamaah ya, mulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena pengen ikut Nabi. Dan kita umat Nabi pengen contoh siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Makanya salah satu di antara isi surat Nabi tadi apa? Salamun
limanittaba'al huda, keselamatan bagi yang ikut petunjuk Nabi. Kita ikuti dari segala aspeknya. Yang kita tahu kita usahakan untuk ikut jamaah. Salah satu dengan bismillahirrahmanirrahim ya. Ini jangan diabaikan. Ya. Bahkan para ulama pun begitu ya. Tapi kan kebanyakannya apa? Kalau kita nulis di Facebook atau di WA itu apa? Assalamualaikum ya. Nah, ini sebenarnya ya yang lebih tepat ya adalah memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Adapun assalamualaikum ketika bertemu jamaah. Ya, ketika bertemu, Pak. Nabi SAW mengatakan ya, salah satu di antara hak muslim di atas muslim lainnya apa? Nah, salah satunya idza laqitahu fasallim alaihi. Hak muslim terhadap muslim lainnya, salah satunya Nabi mengatakan idza laqitahu fasallim alaihi. Ketika Anda bertemu, maka ucapkan apa? Salam. Maka ucapan salam itu ketika kita bertemu ya. Adapun ketika kita nulis, ada lagi syariatnya apa? Yang lain, bismillahirrahmanirrahim. Jangan dicampur adukan di antara sunnah ini. Ya. Nikmatnya kita belajar. Jadi kalau kita hidup ya dengan belajar ya memahami sunnah, kita akan hidup di atas ya di bawah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka beliau pun menulis ya kitabnya memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Baik, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an ya. Kemudian innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini namanya apa? Khutbah hajah. Khutbah yang sering pembukaan yang sering disampaikan oleh Nabi SAW ketika ingin memberikan nasihat, wejangan ya. Ini sunnah dari Nabi SAW. Ya, sesungguhnya segala puji milik Allah ya, kita memujinya dan memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kemudian kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan diri kita ya. Tentunya kita tidak akan lepas dari dosa jemaah. Tidak akan lepas dari maksiat ya. Pergi ya, tadi pergi apa? Kajian. Tadi pergi kajian, lihat maksiat tidak? Iya, padahal kita inginnya kebaikan ya. Banyak sekali keburukan-keburukan diri ini ya. Maka kita berlindung kepada Allah, semoga Allah akan hapus dosa-dosa kita ya, dikasih terus senantiasa keistiqomahan dalam ketaatan. Kita memohon kepada Allah perlindungan dari Allah terhadap diri kita yang buruk-buruk ini. Wa sayyiati a'malina, dan keburukan perbuatan kita ya. Dan barang siapa yang Allah kasih petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Ya, ini poin penting bagi kita jamaah. Berarti kalau Allah sudah kasih petunjuk kepada kita, Allah kasih hidayah kepada kita, nggak akan bisa ada yang ya menyesatkan. Ini menunjukkan kalau kita ingin hidayah, minta ke Allah. Ya. Kita berpasrah, ya, kita semuanya arahkan diri ini ya untuk kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah sudah kasih hidayah, bagaimanapun ya kita hidup di tempat maksiat, kita hidup di tempat yang begitu banyak keburukan, tapi kalau Allah sudah kasih hidayah tuh, ya, kita akan jadi mutiaranya. Ya. Ya. Kan betapa banyaknya jamaah ya orang-orang ya yang tinggal di kawasan yang buruk tapi dia baik. Ya. Ada lagi yang masya Allah, anak waktu ke daerah Cisarua jamaah, itu Cisarwanya Pangalengan, dalam jauh sekali. Ya. Jauh sekali ke sana ya. Ternyata alhamdulillah anak dapati ada ikhwan yang masya Allah ya, dia berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW ya, di tengah-tengah hutan gitu ya, tapi ada yang dapat hidayah ya. Nah itulah, kalau Allah sudah kasih hidayah bagaimanapun keadaannya, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Nah, kita sehingga seharusnya senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah tersebut. Akan tetapi waman yudlil fala hadiyal, barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk ya.
Kemudian wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah, ya. Semata, wahdah, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasul Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd, adapun yang setelahnya. Fahadihi as'ilatun hammatun fil aqidah, ya. Ini ya, maksudnya kitab ini ya terdapat pertanyaan-pertanyaan penting fil aqidah, yang di dalamnya ada pembahasan akidah. Jadi memang buku ini uslubnya, gaya penyampaiannya, cara penyampaian, metode penyampaiannya itu dengan tanya jawab, jemaah. Jadi beliau pun menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kitab ini adalah pertanyaan yang penting dalam bab akidah. Ya. Ujibu alaiha ma'adzikrid dalil, nanti aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, ya, dibarengi dengan dalil, ma'adzikrid dalil, ya, dibarengi dengan penyebutan dalil. Minal Quran wal hadis, ya, baik dalil itu dari Al-Quran ataupun hadis. Lihat ma'innal qari'u ila sihhatil jawab, agar qari, yaitu yang membaca kitab ini akan merasa tenang dengan sahihnya jawaban tersebut. Sihhatul jawab, yaitu jawaban yang sahih. Lianna aqidatat tauhid asasu sa'adatil insan fid dunya wal akhirah. Perhatikan baik-baik. Karena kata Syekh, karena akidah tauhid itu merupakan asas, pondasi kebahagiaan setiap insan fid dunya wal akhirah. Ya. Ini kaidahnya. Kalau orang ingin bahagia, hendaklah dia mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Ya. Kenapa demikian, jamaah? Kita tahu bahwasanya tauhid ini, sebagaimana dijelaskan Syekh di sini, tauhid akan mengantarkan seseorang pada kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Ini prinsipnya. Kenapa demikian? Karena kalau kita berbicara tentang kebahagiaan, jemaah, wallahi, pemilik kebahagiaan siapa? Allah Jalla Jalal. Ya. Yang mengatur kebahagiaan itu Allah. Ya. Dan bahkan yang memberikan kebahagiaan itu di kalangan manusia, di kalangan makhluknya itu semuanya siapa? Allah yang kasih. Milik Allah lah, di tangan Allah kebahagiaan itu. Ketika kita mentauhidkan Allah, wallahi, maka kita akan bahagia, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara dalilnya, ya? Coba di antara dalilnya itu kita buka dalam surat An-Nahl, ya. Dalam surat apa? Pak? Dalam surat An-Nahl ayat ke-97, ya. Ayat ke-97. Di sana Allah tabaraka wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Dalam surat apa tadi? An-Nahl ayat 97. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Man amila sholihan," barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin wa untha, dari laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata Allah, kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Ya, kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan, ya, kehidupan yang baik. Allah yang kasih, kata Allah, ini syahidnya, falanuhyiyannahu, kami akan berikan kepada dia, ya, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Jadi yang memberikan kebahagiaan, yang menolak kebahagiaan, ya, yang yang menyebarkan kebaikan, yang menahan kebaikan, itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin hidup kita bahagia, ingin hidup kita baik, maka kita hendaklah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah, ya, tauhid adalah asas kebahagiaan bagi setiap insan. Maka kalau begitu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, carilah kebahagiaan itu pada Allah, ya, yakni kejarlah ridha Allah Jalla Jalaluhu.
berusahalah untuk mendapatkannya. Ya, ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala agar dengan itu hidup kita baik, bahagia fid dunya wal akhirah. Ya. Jadi berusaha untuk mencari kebahagiaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa tadi jamaah? Dengan mentauhidkannya, ya. Dan bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yardha lakum salasan." Sesungguhnya Allah meridhoi, ya, kalian dengan tiga perkara. Kemudian wa yaskhatu lakum salasan, dan memurkahi kalian dengan tiga perkara pula. Allah ridhoi dengan tiga, Allah murkahi dengan tiga. Yardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'. Yang pertama, Allah akan ridhoi kalian, ya, ketika kalian beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan terhadapnya. Ini maksudnya apa? Tauhid. Ya. Kalau kita ingin kejar ridho Allah, kita ingin kebahagiaan tadi, ya, maka mulailah dengan tauhid, karena Allah akan ridho kepada hambanya jika dia bertauhid, ya. Kemudian yang kedua, wa anta tasimu bihablillahi jami'a. Allah akan ridho kepada kalian ketika kalian berpegang teguh pada tali agama Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menjalankan syariat Allah. Jadi hatinya mentauhidkan, badannya menjalankan syariat, ya. Digabung semuanya. Kemudian wan tunasihu man wallallahu umurakum, dan engkau memberikan nasihat kepada pemimpin-pemimpin kalian, ya. Wa ayyaskhotalakum qila wa qal, dan kemudian yang dimurkahi Allah tadi ada berapa? 3 juga. Apakah itu? Qila wa qal. Pertama yaitu menyebarkan kabar burung. Kata orang, kata ini, kata itu. Nah, itu. Qila wa qal, ya. Mengatakan qila wa qal, menyebarkan berita yang belum jelas. Itu qila wa qal. Kemudian wa idha'atal mal, membenci kepada kalian ketika menyia-nyiakan harta, ya, membuang-buang harta, apalagi tambah dipakai maksiat, nauzubillah, ya. Dipakai hal yang sia-sia saja, ya, mubah, ya. Jadi dia terus-menerus itu, ya, maka itu menjadi bahaya baginya. Allah murka, apalagi dipakai kemaksiatan, ya. Kemudian wakasratus soal, dan membenci terhadap kalian ketika banyak bertanya. Maksud ini bertanya pada hal yang tujuannya adalah ingin mengingkari, seperti contohnya pertanyaan orang-orang Yahudi, ya, pertanyaan orang-orang Yahudi terhadap sapi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihnya. Jadi tanya-tanya terus dalam rangka untuk, ya, tidak mau mengerjakan, mengingkari hal tersebut, ya. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Adapun kalau banyak bertanya tujuannya untuk apa? Kebenaran, ya, mencari hak, ya, maka ini Masya Allah sangat dianjurkan. Baik, kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya. Kita masuk ke pembahasan wallaha as'alu an yanfa'a bihal muslimin wa yaj'alaha khalisatan lillahi ta'ala, dan kepada Allah lah aku memohon agar kaum muslimin mendapatkan manfaat, ya, darinya, dan menjadikan, ya, tulisan ini ikhlas lillahi ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat, masyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita masuk ke bab pertama yang disebutkan oleh Syekh siapa tadi, al-Imam apa namanya, Muhammad Jamil Zainu. Kayak nama orang Indonesia jemaah, ada Zainunya. Nah, padahal ini orang Suriah, ya, masyaallah, rahimahullah taala. Tapi bab pertama, haqqullahi 'alal ibad, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya, ya, ini terhadap hamba-hambanya. Tentunya kalau kita ditanya apa hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, yaitu al-ibadatu ilaih, beribadah kepada Allah. Ini hak Allah atas kita, yaitu kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau seseorang itu beribadat berarti telah menunaikan haknya.
Baik. Hak Allah terhadap kita semua adalah ibadah, ya. Maka yang tidak beribadah kepada Allah, jamaah, orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah berarti dia telah berbuat apa? Kezoliman. Kenapa? Karena mengabaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kontraknya kalau kita hidup di dunia, maka kita punya kewajiban kepada Allah apa? Ibadah. Setiap kita ibadah kepada Allah, maka kita menunaikan hak kita orang yang adil, ya. Tapi setiap kali na'udzubillah tidak peduli dengan perintah Allah, diajak sholat tidak mau, diajak kajian nolak, na'udzubillah, ya, maka dia telah berbuat zalim. Walaupun seandainya dia punya pekerjaan, punya jabatan, lalu kemudian buat adil ke pegawai-pegawainya, tapi dia tidak sholat, maka dia tetap apa? Dihukumi zalim, ya, karena dia belum menunaikan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau seandainya, ya, kita dapati ada sebagian orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah, dia telah zalim. Dan Allah katakan bagi orang-orang yang zalim itu di dalam surah Al-An'am, ya, ayat ke-135. Di sana Allah berfirman, ya, Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamuna man takunu lahu 'aqibatud dar innahu la yuflihudz zalimun innahu la yuflihudz zalimun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah wahai Muhammad kepada kaummu, wahai kaumku, ya, beramallah, bekerjalah, ya, beramallah kalian, ya, sesuai dengan, ya, kehendak kalian. Inni amil, dan aku pun beramal. Ya. Muhammad katakan kepada kaummu, beramallah kalian sesungguhnya, ya, sesuai dengan, ya, keinginan kalian, aku pun beramal. Fasawfa ta'lamuna man takunu lahu akibatud dar, dan kalian akan mengetahui akibat, ya, orang-orang yang melakukan, ya, akibat perbuatannya nanti akan mengetahui. Kalau yang dia lakukan, yang dia kerjakan baik-baik, dia akan mendapatkan buahnya. Kalau yang dia kerjakan buruk-buruk, dia akan mendapatkan malapetakanya. Kalian akan mengetahui nanti, ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya, silahkan beramal sekehendak kalian. Kalian nanti akan mengetahui hal itu. Lalu kemudian Allah menutup ayat ini dengan mengatakan apa? Innahu la yuflihudz zalimun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan pernah beruntung. Maksudnya ini berbicara kepada orang-orang musyrikin, ya. Orang-orang musyrikin yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan kepada mereka, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan pernah beruntung, ya. Artinya orang-orang yang melalaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi sampai menyekutukan Allah, orang-orang yang tidak peduli dengan, ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka zalim terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, tidak akan pernah beruntung. Seandainya dia, ya, walaupun seandainya dia orang yang memiliki banyak sekali harta dunia, tapi ketika dia tidak menjalankan perintah Allah, berarti dia zalim kepada siapa? Allah. La yuflihudz zalimun. Ingat itu, tidak akan pernah beruntung orang yang zalim itu, ya. Kalau kita berlogika saja, jamaah, ya, ini tadi dalilnya, ya. Kemudian kita, ya, masya Allah, kita renungkan baik-baik. Ketika seseorang itu zalim kepada temannya, saudaranya, kepada yang lainnya, ya, maka akan celaka bagi dia pada hari kiamat. Kalau ada orang zalim ke orang lainnya, maka orang yang zalim ini akan celaka. Allah sebutkan, Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang panjang, yang riwayat Muslim, yang berbicara tentang orang yang apa? Bangkrut, muflis. Ya, coba kita simak Nabi SAW bersabda, atadruna mal muflis. Nabi bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu orang yang muflis? Apa muflis? Bangkrut. Ya, kata para sahabat, qalu al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'. Orang yang bangkrut di antara kami adalah dia yang tidak punya dirham, tidak punya uang, gitu, ya. Dan tidak punya mata, tidak punya harta benda, ya. Faqal. Ini para sahabat berpikir tentang bangkrut di mana? Di dunia. Tapi lihatlah Nabi SAW
mengarahkan para sahabatnya untuk berpikir tentang yang jauh lebih berharga dibandingkan dunia, yaitu berpikir tentang akhirat. Nabi SAW langsung mengatakan, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bis salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut ya dari umatku itu adalah dia yang datang pada hari kiamat. Diarahkan nanti bagaimana hari kiamat itu. Orang nanti yang datang pada hari kiamat dengan salat, dia ya punya pahala salat. Wasiyam, punya pahala puasa. Wazaka, dia punya pahala zakat. Dia beramal soleh ketika di dunia, dia kerjakan perintah Allah. Akan tetapi di sisi lain, wa ya'ti qad syatama hada, ternyata dia ketika datang juga menghina orang ini, menghina orang lain, ya. Wa qadhafa hada, menuduh orang lain. Wa akala mala hada, lalu kemudian memakan harta orang lain, ya. Mengambilnya dengan cara yang batil, ya. Menzolimi tidak? Tadi pertama menghina, zolim tidak? Zolim. Menuduh, zolim tidak? Zolim. Mengambil harta orang lain, zolim. Wasafaka dama hada, ini lebih parahnya, menumpahkan darah orang lain, lebih parah zolimnya. Wadaraba hada, lalu memukul orang lain, zolim kepada orang lain, ya. Ini Nabi SAW berbicara tentang orang yang zolim terhadap orang yang lainnya, sesama dia, sesama makhluk, ya. Buat zolim sesama makhluk saja bangkrut pada hari kiamat, jemaah. Apa di antara bangkrutnya? Ya, lalu kemudian fayu'ta hada min hasanatihi, sehingga kebaikan-kebaikan tadi dia seperti apa? Salat, puasa, zakat dikasih ke orang yang terzolimi tersebut, ya. Kasih pahalanya, ditransfer, ya. Lalu kemudian, ya, fa in faniyat hasanatuhu, ketika sudah habis pahala dia, ya, sudah tidak ada lagi yang bisa dikasih, sedangkan kezolimannya masih ada, jemaah, ya, maka dari itu, ya, fa idza faniyat hasanatu qabla an yuqdama alaih ukhidha min khataya, maka akan dilimpahkan dosa-dosa orang yang terzolim itu kepada dirinya. Pahala yang sudah diambil kemudian dilimpahkan lagi dosa-dosa orang kepada dirinya. Ini kebangkrutan yang luar biasa, jemaah, ya. Faturiyat alaihi summa turiha finnar, maka akan dilemparkan semua dosa-dosa orang lain kepada dirinya sehingga dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Ini jamaah orang yang zolim terhadap orang lain. Apalagi, ya, dia zolim kepada Al-Khaliq. Antara makhluk saja tidak boleh menzoliminya, apalagi zolim kepada Al-Khaliq. Ini lebih dahsyat lagi, ya. Mengerikan, ya. Ingatkan saudara-saudara kita, ya. Ingatkan keluarga kita, jangan sampai durhaka, jangan sampai melanggar perintah Allah. Ingat selalu Allah, kerjakan perintah Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang zolim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat, zolim ke sesama makhluk aja parahnya, ya, nauzubillah, apalagi zolim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Nah. Taib, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, mungkin itu dulu, ya, baru pembahasan judul ini, jemaah, ya. Apa? Kata orang Jawa mah apa? Alon-alon asal lakon. Kalau orang Sunda bilang apa, jemaah? Ana enggak tahu. Lelaunan we-nya, lelaunan gitu, ya. Wallahu a'lamu bissawab. Ini yang mampu kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah memudahkan kita untuk belajar pun demikian memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita dapatkan dari pelajaran ini. Wallahu a'lam bissawab. Ditutup silahkan kalau jamaah ada yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu, silahkan. Nah, kalau tidak maka kita tutupkan sampai di sini. Nah, wallahu a'lam bissawab. Cukup? Cukup, ya? Nah, kalau begitu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal takum minkum
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون